Halo everybody and welcome. Di episode ini kita akan mempelajari gimana sih caranya color correction log menggunakan curves. Let's check this out. Oke, kenapa di episode ini kita menggunakan curves ya? Karena pada dasarnya curves itu hampir di semua software pasti ada. Hampir pasti ada ya. Baik itu namanya RGB curves, baik itu namanya curves doang, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa coba di software manapun. Pasti ada yang namanya curves. Dan kalau misalkan kalian menggunakan Adobe yang lama, misalkan Adobe CS6, itu namanya RGB curves. Oke, tampilannya agak beda dikit, tetapi konsepnya sama aja. Dan di DaVinci pun juga penggunaannya sama aja nanti ya. Jadi ini universal sekali caranya. Nah, kenapa kita menggunakan curves ya? Karena pada dasarnya log itu adalah log curves gitu loh. Ketika kita mengubah gambar yang curve menjadi linear, menggunakan plugin yang secara linear perubahannya seperti yang ada di basic correction-nya Lumetri, itu hasilnya tidak akan sama dengan yang kita menggunakan curves. Ya, karena curves itu kan spesifik gitu loh. Di berapa RI kita ingin ubah, ya. Misalkan kita ingin ubah di 30 RI, kita bisa nail di 30 RI, itu yang kita ubah. Nah, berbeda ceritanya kalau misalkan kita menggunakan basic correction yang ada di Lumetri. Beda, ya. Itu kan cuma kita geser-geser aja. Itu tidak spesifik di berapa RI yang kita ubah. Oke, di shadow kah? Di highlights kah? Nah, tapi highlightnya berapa RI? Shadownya berapa RI? Blacks-nya berapa RI? Nah, itu kan kita tidak bisa spesifik gitu. Makanya hasilnya pasti akan lebih detail, lebih banyak detailnya kita dapat kalau kita melakukan color correction menggunakan curves. Dan perlu diingat, semua log itu berbeda ya. Semua log itu berbeda. Tidak semua log itu bisa kita samain. Contohnya, Sony ya, satu merek aja, S-Log 2 dan S-Log 3 itu udah berbeda, bro. Beda ya. Kalau misalkan kita menggunakan S-Log 2, maka recovery yang paling banyak itu adalah di highlights. Ya, detail yang paling banyak di recover itu di highlights. Kalau shadownya nggak akan terlalu banyak. Itu mungkin maksudnya adalah untuk menghindari sinyal noise yang nanti akan kita naikkan. Kayak gitu. Jadi S-Log 2 secara general akan lebih bersih hasilnya daripada S-Log 3. Kalau misalkan S-Log 3, karena dia di shadownya lebih banyak dan highlights-nya ya cukup lah ya, dia akan lebih rata sebenarnya hasilnya secara gamma. Lebih rata, tetapi dengan dynamic range sebesar itu, kalau misalkan kita menggunakan kamera yang masih 8 bit, itu pun juga akan menambahkan noise color gitu loh, color noise gitu loh. Makanya kalau buat gue pribadi, S-Log 3 itu, gue bukan fans S-Log 3 lah, gampangnya kayak gitu ya. Kalau buat gue pribadi, mungkin S-Log 3 tuh hanya cocok di kamera 10 bit, yang mana itu hanya A7S3 aja. Makanya kalau misalkan kamera kalian pun sekarang punya S-Log 3, gue mungkin tidak akan sarankan menggunakan S-Log 3. Apalagi ya hampir semua yang sebelumnya A7S3 itu 8 bit. Ya, semua 8 bit, 420 lagi ya, bukan 422, 420 rata-rata. Dan chroma subsampling itu tidak ada ngaruhnya dengan bitrate, itu perlu diperhatikan. Jadi tidak ada ngaruhnya kalau misalkan, oh ya udah nanti gue setting XAVCS 4K 100 Mbps, maka harusnya lebih bagus nanti di recovery, lebih bagus nanti di color correction, di Premiere, di DaVinci dan lain sebagainya. Itu enggak ya. Bitrate ya bitrate aja, chroma subsampling ya chroma subsampling aja ya. Itu tidak ada hubungannya. Oke, sekarang kita akan contohkan color correction menggunakan curve. Nah, di sini kita akan cobain dulu dari yang pertama ya. Dan perlu diperhatikan ya, tidak semua tempat itu butuh kita menggunakan S-Log ya. Tidak setiap saat kita harus menggunakan S-Log, karena S-Log sendiri sulit untuk melihat color shift ya, karena dia flat ya. Dan juga S-Log itu sangat sulit melihat exposure yang benar. Nah, nanti kita akan bahas masalah S-Log ya. Kapan harus pakai S-Log, kapan enggak. Intinya tidak setiap saat harus menggunakan S-Log. Gue akan lebih sarankan kalian menggunakan Rec 7 Online untuk sehari-hari. Oke? Jangan terlalu dengerin kata YouTuber yang, oh ya, setiap gambar gue itu pakainya log ya, setiap gambar gue itu di color grading ya. Tidak mesti. Oke, di gambar pertama ini BTW kalau misalkan kalian belum punya footage-nya, kalian bisa download di link di bawah ya. Ini di folder Gilikan Disk kalau nggak salah. Gilinangu, Gilikan Disk ya. Gili-gilian. Oke, yang pertama akan kita lihat di sini adalah nilai luminance-nya. Apakah gambar ini itu sudah cukup ya exposure-nya? Di sini basic correction. Oke, kita nolin dulu. Saturation-nya seperti biasa supaya kita bisa lihat nilai luminance-nya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, karena dia menggunakan S-Log 2, come on, buka. Maka gambarnya tuh kan akan di squeeze ke tengah ya, karena dia akan nge-flat gitu ya.
Dan di sini kalian bisa lihat ini adalah detail putih awannya itu masih di bawah 90 ARI. Oke? Jadi masih bisa kita mainin banget nih. Nah, tetapi di shadow-nya dia sudah menuju ke 10. Nah, itulah S-Log 2 ya. Nah, karena dia nanti akan kita kompres ke bawah, maka sinyal noise-nya pun juga akan lebih bersih ketimbang S-Log 3. Nah, kalau misalkan kita lihat di data RGB per rate ini dari 50 ke 60 untuk mid-nya, ini sudah tepat banget secara exposure. Artinya, tidak ada yang perlu kita ubah di nilai mid-nya. Jadi di sini kita hanya perlu ngejar dia punya shadow dan highlight aja untuk menambahkan kontras. Ya, gampang ya. Nah, di sini curves yang bawaan Lumetri seperti inilah rupanya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan Adobe CS6 namanya RGB curves. Oke? Misalkan gue masukin, gue contohin aja perbedaannya seperti apa rupanya. Nah, seperti ini ya. Tapi pada dasarnya konsepnya sama. Nah, di master ini adalah luminance, oke? Karena RGB dijadiin satu, ya jadinya nilai luminance gitu loh. Nah, ini bagian kromanya, yaitu adalah RGB. Oke? Sama aja. Cuman kalau di Lumetri Color, karena dia dibagi per halaman, ya, luminance, red channel, green channel, blue channel, jadi lebih gede aja gitu. Jadi bisa lebih detail kalau kita gunakan untuk color correction. Nah, sekarang ini misalkan kita mau kejar mananya dulu, ya. Ini terserah, nggak baku, ya. Misalkan di sini gue pengen kejar dia punya shadow dulu, boleh aja. Ini gue jelasin dulu cara bacanya, ya. Kalau misalkan di kiri ini, ya, ini adalah zero IRE, yaitu adalah pure black. Kalau misalkan kita lihat ini kan garisnya linear ya, sedangkan gambar kita kan log. Berarti garisnya kan seperti ini nih harusnya nih. Oke? Log. Nah, kalau kita membaca secara linear, nah kayaknya ini dari 0, ini pure black. Kalau ke kanan lagi, maka ini pure white. Oke? Artinya, kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah mid-nya. Ya, mid-nya di sini, bagian shadow-nya di sini, bagian highlight-nya di sini. Dan ini kan dibagi dengan 3 garis. Kalau misalkan di garis tengah ini adalah 50 IRI, maka di garis kiri ini adalah 25 IRI, dan di garis kanan ini adalah 75 IRI. Gampang. Ya, gampang ya. Sekarang kita lihat dulu. Misalkan nilai yang kita ingin ubah ini adalah di nilai di 25 ya. 25 ke 30, 20 ke 30 kan 25 ya. 25 kita turunin sedikit supaya mendekati shadow-nya ke 0, tapi nggak sampai 0 banget. Oke, kita tambahkan poinnya di sini, kita turunin. Spread. Oke, dah. Jangan banyak-banyak dulu. Oke. Kemudian highlights-nya. Ini kita lihat bagian ini. Ini adalah awan putihnya, ya. Awan putihnya kan harusnya kelihatan putih dong, pure white gitu ya. Tapi nggak sampai ngeklip juga sih gua pengennya. Oke, kita atur sampai awannya terlihat putih. Oke. Dari 75 kita atur sampai putih, tetapi masih ada detailnya si langitnya. Jadi nggak overblown gitu ya. Langitnya tetap detail, nggak putih semuanya kan gila ya. Dan sekarang kita akan kembalikan dia punya saturation ya. Udah jadi ya. Sebelum sesudah. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin ubah lagi karena data saturation-nya kita sudah balikin lagi ya, kromanya sudah kelihatan. Misalnya kita ingin ubah lagi, oh ini ternyata shadow-nya nih kurang hitam nih. Ya bisa geser dikit aja, bisa dikit lagi aja. Kayak gitu ya, selera aja. Karena warna itu kan sebenarnya subjektif ya. Koreknya seseorang itu berbeda dengan koreknya orang lainnya gitu. Misalkan menurut gua koreknya segini ini udah cukup. Oke? Detailnya udah oke. Kemudian perlu diperhatikan karena kita merubah kontras ya, merubah luminance di sini, pasti kromanya pun berubah. Saturation-nya akan nambah. Oke? Kalau misalkan kita lihat sebelumnya, di sini warnanya pun juga akan lebih kelihatan flat, padahal yang kita ubah itu hanya luminance. Ya. Kalau misalkan sesudah, maka di sini sudah ada penambahan saturation. Makanya gue selalu sarankan kalian untuk merubah kontras dulu, ya, sebelum merubah saturation. Karena misalkan kalau kita crank up dulu saturationnya, misalkan langsung di 200% gitu, wah, terus kita ubah dia punya luminance, itu biasanya akan kacau kemana-mana. Biasanya, ya, biasanya. Nah, makanya di sini setelah kita atur dia punya kontras, baru kita atur dia punya saturation. Misalkan gue pengennya 160 aja, kayak gitu ya. Atau misalkan berapa gitu, dimentokin sampai broadcast save-nya itu udah mentok gitu ya. Nah, cuman kalau buat gue pribadi sih, ini warnanya asyik gitu. Cuman kalau buat gue pribadi, selera ya, nggak terlalu suka yang warnanya terlalu saturated gitu. Jadi gue agak turunin sedikit, mungkin 160 gitu ya. Atau 170 biar agak kencang sedikit, nggak ada masalah. Kalau gue pribadi 160. Ya, seperti ini. Sebelum sesudah. Oke, gampang ya. Gampang dong, karena ini menggunakan footage yang expose-nya bener. Kalau misalkan exposure-nya salah, gimana?
Nah, ini sering terjadi ketika menggunakan S-Log ya. Itulah kenapa gue tidak menyarankan kalian selalu menggunakan S-Log. Oke, ini misalkan kalau misalkan dilihat dari ini aja, ini sebenarnya underexposed gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dia secara data. Oke, kita masukin lumetri lagi. Saturationnya gue turunin jadi 0. Ini udah kelihatan nih bahwa ini underexposed gitu. Seharusnya si mid-nya itu ya di 50 gitu loh, bukan di 40 ya. Kemudian si detail awannya ini juga harusnya agak naik sedikit lagi ya. Ini kelihatan banget underexposed, cuman nggak banyak ya. Itulah kenapa ya sebaiknya kalau nggak perlu banget jangan menggunakan S-Log 2. Karena kita akan perbaiki exposure-nya menggunakan curves juga. Ya, di sini kita spesifik membahas curves aja. Karena tidak ada cara yang baku ya. Karena tidak ada cara yang baku. Di sini gue akan ubah dari 40 ke 50, oke? Di 50 turun sedikit, klik. Kita naikin set sampai 50 dulu. Oke, baru kemudian kita kejar dia punya shadow. Oke, dari 30 turun set. Dan 80 ke 90. 5 naikin sedikit lagi. Set. Oke. Dan ini bisa gue atur sedikit lagi, mungkin supaya nggak terlalu kontrasti ya. Apalagi nanti kalau kita balikin dia punya saturation, ntar akan lebih kelihatan lagi. Spread. Nah, kayak gitu. Oke, awannya misalkan ini, kurang dikit lagi. Awannya biar lebih putih lagi. Oke, tapi detail di langitnya masih kelihatan. Shadownya mungkin untuk selera gue tidak sampai gelap banget. Oke, seperti ini. Kalau udah jadi baru kita naikin dia punya saturation ya, 160 misalkan. Jadi deh, kelar ya. Ada stepnya sedikit kalau misalkan footage-nya underexposed. Nah, kalau overexposed gimana? Iya, overexposed itu pretty much tidak bisa diselamatkan, tapi masih bisa kepake. Tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk syuting ulang, ya udah, take ulang aja ya. Underexposed sedikit itu mungkin akan lebih baik daripada overexposed. Walaupun kita menggunakan S-Log 2 ya, walaupun. Nah, sekarang kita akan mencoba di case lainnya. Oke. Ini adalah yang gambar kucing ya. Yang meong ini kita pakai ya, karena posisinya ini meong ini di shade gitu loh, di shadow. Dan di belakangnya ini adalah direct sunlight. Artinya kalau misalkan kita menggunakan picture profile biasa aja, maka si kucing ini nggak akan kelihatan harusnya. Kelihatan, cuman gelap banget. Nah, karena di sini kita menggunakan log, maka detail di shadow-nya masih kelihatan, ya. Walaupun ini S-Log 2. Kalau S-Log 3 lebih kelihatan lagi shadow-nya. Cuman harus agak hati-hati sama noise-nya. Nah, kebetulan di footage ini gue menggunakan gray card ya. Kalau misalkan gue menggunakan ini, kayaknya lebih gampang lagi ya. Tinggal pakai MBR Color Corrector. Nah, ini karena kita menggunakan gray card, kita akan berpatokan dengan gray card ini. Kita ambil gray card-nya di sini. Nah, karena gray card-nya ini pun di bawah shadow, artinya gini, si middle gray ini, ya tidak mungkin nilainya di 50 dong, ya, nggak mungkin. Jadi, sesuai logika aja gitu. Oke, seperti ini, kalian lihat. Ini, si middle-nya ini di 40, ya. Kalaupun kita recover middle-nya, ya jangan sampai 50 juga, karena ini kan posisinya dia di bawah bayangan gitu. Nanti overblown, overexposed belakangnya. Ya, sedangkan kita ingin exposure-nya itu ya cukup rata, ya. Cukup rata, cukup rapi, cukup enak dilihat. Masuk lumetri seperti biasa. Ini gua turun dulu saturation-nya supaya kita lihat dari luminance-nya aja. Kemudian masuk ke curves. Nah, sekarang di sini yang gua incar dulu adalah midtone-nya misalkan ya. Ini midtone-nya di 40. Oke. Klik. Gue ingin naikin dia sekitar 45 ya. 45 udah oke. Kemudian shadow-nya gue pengen turun sedikit. Not too much tapi ya. Not too much, sedikit aja. Oke, 20 dulu. Kemudian highlights-nya misalkan gue pengen naikin sedikit. 80 kurang sedikit. Oke. Seperti ini karena dia kan di bawah bayangan ya. Jadi nggak mungkin ini kita taruh di 100. Jangan, ya. Oke, sekarang kita hilangin mask-nya. Oke, seperti ini. Kita lihat hasil kucingnya seperti apa. Kemudian saturation, balikin. Oke, udah jadi ya. Dan detail di belakangnya itu masih kelihatan.
setelah saturationnya kita kembalikan, ini bisa kita assess ulang gitu. Misalkan, oh gue pengen shadow-nya ini agak diturun sedikit gitu. Oke, boleh. Keep aja. Not too much. Oke. Supaya ada yang ngeklip di 100, tetapi masih ada detail di bawahnya. Oke. Kemudian shadow-nya, oh udah cukup. Oke. Udah cukup, baru kita naikin saturation-nya menjadi broadcast legal. Kelar. Gampang ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan hasilnya, ya, misalkan dengan ini ya, dengan high dynamic range ya, karena ini posisinya kan ada yang under shadow gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan hasilnya dengan teknik color correction linear, teknik color correction linear itu kan sebenarnya jauh lebih gampang ya, makanya di basic color grading 101 itu gue ngajarinnya yang pakai linear aja dulu, ya, karena emang lebih gampang. Yang penting kalian mau belajar itu dan antusias dulu gitu. Oke? Kita bandingkan hasilnya dengan cara linear. Kalau cara linear pastinya kita hanya merubah kontras. Oke. Setelah kontras baru kita naikin saturation. Dah, itu aja. Oke. Bandingkan hasilnya. Oke. Berbeda banget kan detailnya? Oke, seperti yang kalian lihat ya. Hasilnya berbeda, detailnya berbeda, dan hasil dari color correction yang menggunakan curves ini ya lebih proper hasilnya, lebih proper banget. Ya tidak jauh sih, tetapi kalau dibandingin side to side ya cukup kelihatan bedanya. BTW buat kalian yang sudah nyobain ini, color checker card, color checker book, eksperimental kotak visual, gue pengen minta feedback kalian, masukan kalian gitu ya. Apakah ada yang perlu diubah dari sini? Nah misalkan pengen disamain sama X-Rite yang color passport bang gitu. Jadi di bawah ini hanya gray card aja gitu misalkan ya. Buat patokan mid-tone only gitu ya. Ya itu tinggal kalian komentar di bawah aja ya. Atau misalkan kalian sudah cocok dengan ini, karena ini kan mewakilkan gray card ya. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi di footage-nya kan gray card tuh ya dibuka seperti ini gitu loh. Ya, ini mewakilkan gray card gitu. Walaupun di sini value-nya berbeda ya, berbeda value-nya. Ini nanti lebih gampang sih sebenarnya dibaca di RGB Parade nantinya sebenarnya. Cuman kalau misalkan kalian ada ide ya, ada masukan, ada feedback, silahkan komentar di bawah. Oke? Atau DM aja gue di IG. Gampang, selau ya. Nah, tentu saja buat kalian yang penasaran pengen nyobain color checker kotak visual, bisa order linknya di deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.